Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian bisa melaksanakan tugas-tugas kegiatan kita dengan sebaik-baiknya, terutama yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terutama dari peringatan Allah terhadap orang-orang ahli kitab. Ini yang mereka itu ingin, sangat-sangat ingin untuk orang yang beriman ini kembali pada kekafiran, menuju kekafiran. Ucapan-ucapan mereka ini Allah rekam. Ini kita harus di situ, pelajaran itu kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai tertipu ya, jangan sampai kepincut ya. Kepincut itu bahasa Indonesianya apa? Kepincut. Apa? Tergiur. Jangan sampai tergiur apapun yang mereka promosikan, yang mereka serangkan untuk umat-umat beriman ini maunya dikembalikan pada kekafiran. Kemarin sudah kita bahas itu, mereka ngomong ke siapa saja di situ, jangan kamu percaya melainkan orang yang sama dengan agama, mengikuti agamamu saja. Maka Rasul disuruh mengatakan saat itu, petunjuk itu yang harus diikuti adalah petunjuknya Allah. Nah, orang kafir, orang ahli kitab terus ngomong lagi, ya pokoknya kamu jangan percaya pada orang-orang yang diberikan seperti apa yang diberikan pada kalian. Nah, Nabi itu istilahnya jangan dipercaya, yang sudah diberikan pada kalian ya sudah itu aja, jangan percaya pada orang baru. Nah, seperti itu. Mereka nanti bisa mengalahkan kalian dalam berhujah, jangan diikuti. Ikuti itu ngaku-ngaku Nabi, ya jangan diikuti, itu palsu. Mereka mengatakan seperti itu sampai sekarang. Sekarang itu mereka menyusun kitab-kitab itu, di situ banyak hal-hal yang sudah Allah tunjukkan di sini. Hati mereka seperti apa, maka Allah nyuruh mengatakan bahwa Allah itu menentukan rahmat kerasulan itu kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan orang-orang kitab ini kalau dipercaya masalah keuangan, ada memang yang diberikan kepercayaan mempercayakan harta banyak dikembalikan. Ada juga yang diberi kepercayaan walaupun sedikit, ya, diutangi sedikit itu yang gak dikembalikan walaupun ditagih, harus ditagih berulang-ulang. Karena mereka ya dalam keimanan mereka, keyakinan mereka mengatakan tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orangnya ummi. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena memang keyakinannya seperti itu.
Laisa alaina fil ummiyina sabila, enggak ada bagi kami dosa-dosa terhadap orang-orang yang ummi. Maka Allah menjelaskan bukan yang demikian. Kalau orang yang menepati janji dan bertakwa pada Allah, maka Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Di kemarin itu sampai Allah menyukai orang yang bertakwa. Sehingga yuhibbu, kata dasarnya kan habib, cinta. Nah, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka ya supaya kita dicintai Allah, ya kita harus bertakwa, mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini saat ini kita lanjut di ayat ke-77. Kemarin sampai 76, sekarang 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini peringatan keras terhadap orang-orang tadi ahli kitab, sampai kalau ada orang yang ngikuti ahli kitab dari orang yang sudah iman kok kembali. Nah, ini peringatan keras seperti ini. Inna, sungguh alladzina, mereka orang-orang yang mereka yastaruna, ini menukar, membeli, menukar bi ahdillahi, jadi menukar janjinya Allah, wa imanihim, dan sumpah-sumpah mereka, tsamanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Jadi janji pada Allah, sumpah-sumpah mereka yang nanti mereka akan iman kalau ada Rasul baru yang melanjutkan, mereka enggak ini, mereka menukar janjinya itu dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Tsamanan qalilan ulaika, nah mereka itu ini la khalaqa lahum, tidak dapat apapun bagi mereka enggak akan dapat apa-apa fil akhirati, di akhirat. Jadi di akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi di yang lalu sudah ya kita bahas itu, mereka itu sakjane diberi hidayah, sebetulnya diberi hidayah, tapi terus ditukar dengan kesesatan. Kesesatan dijajakan, ada kesesatan dijajakan apa, ditawar-tawarkan. Terus itu diambil. Hidayah yang sudah ada di sakunya dilepas, ditukar, dibuat membeli. Ini juga sama ini. Jadi orang-orang yang mereka membeli, menukar janji pada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi harta dunia yang katakan sampai miliaran, triliunan, itu hanya sedikit di dunia sebentar aja. Nah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka enggak dapat apa-apa di akhirat. Nah, ini kalau menggambarkan mereka di dunia ini hartanya banyak dari niat menukar janji Allah dan semua mereka, tapi Allah menyebutkan sedikit. Ya, di kehidupan dunia mereka mewah-mewah dan sebagainya, tapi di akhirat nanti enggak dapat bagian. Nah, kalau orang beriman kan mengikuti hukumnya Allah. Ketika di surah Al-Baqarah awal itu kan di ayat 1 sampai 20 itu ada, ketika disampaikan pada orang-orang yang munafik itu, imano kalian seperti orang-orang beriman, manusia beriman. Mereka bilang, apa kami iman seperti orang bodoh-bodoh itu iman? Ini. Jadi orang beriman dikatakan sebagai orang-orang bodoh. Misalnya, kenapa itu bekerja sendiri terus dapat hasil banyak, kenapa harus dibagi-bagi pada orang fakir miskin dan sebagainya? Itu mereka menganggap itu kerugian, mereka menganggap itu kebodohan. Nah, maka tadi mereka di akhirat gak dapat
apapun sedikit pun di akhirat, bagian-bagian sedikit pun tidak ada. Ini. Nah, lebih menderita lagi nih. Wala dan tidaklah, tidak yukallimuhumullah, Allah tidak berkata-kata pada mereka, tidak akan tidak bercakap-cakap, tidak akan berkata-kata pada mereka. Berarti kan dijarno, di akhirat dijarno, diberi masuk siksa. Wala yang zuru ilaihim, dan tidak melihat apa-apa pada mereka yaumul kiamat, di hari kiamat. Dan Allah tidak melihat mereka di hari kiamat, dijarno ae, ya kena siksa ya sebenarnya nggak ditolong, nggak diajak ngomong gitu, nggak diajak ngomong, nggak diapa-apakan, dijarno gitu aja, nggak diperhatikan. Wala yang zuru ilaihim, Allah tidak memperhatikan mereka yaumul kiamat, di hari kiamat. Di hari kiamat, hari kiamat itu kan, di saat kiamat itu tidak ada lagi orang yang beriman. Orang yang beriman sebelum kiamat sudah diwafatkan semua oleh Allah. Pak lah, kapan kiamat? Kan sekarang katanya mungkin banyak orang yang iman, orang yang pertama nggak iman, sekarang menjadi iman. Nanti ada saatnya Allah akan mematikan semua orang beriman itu serentak. Sedunia ini mati bareng. Dijemput angin yang khusus menjemput orang-orang yang di hatinya ada iman sedikit pun ada, mati. Nah, nanti habis itu kalau sudah bersembunyi di mana saja, pokoknya itu mati. Akan dijemput oleh itu, kematian itu, dimatikan serempak. Nah, setelah itu yang hidup ya udah orang yang nggak ada iman belas. Makanya ini wala yang zuru ilaihim yaumul qiyamah. Dan Allah tidak memperhatikan mereka di hari kiamat itu. Wala yuzakkihim, wala dan tidak pula yuzakkihim, Allah mensucikan mereka. Ini Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksa yang sangat-sangat pedih. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini ada penjelasan di ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini dari Syekhoni, riwayatkan dari hadis Amash dari Syakik dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan sumpah palsu guna merampas harta orang beriman, orang muslim, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya. Nah, ini Al-Asy'ad berkata, demi Allah harta itu milikku. Ada perjanjian pemilikan sebidang tanah antara aku dengan orang Yahudi. Namun dia mengingkari bagianku. Aku mengadukan kepada Rasulullah dan beliau berkata padaku, apakah kamu punya bukti? Saya menjawab tidak punya. Yahudi itu berkata, saya berani bersumpah. Maka saya berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika dia bersumpah maka melayanglah harta saya. Nah, ini. Jadi ini Allah akhirnya menurunkan ayat ini. Sumpah apapun kalau di bumi ini untuk tadi mengambil harta yang bukan milik dia, dia menukar harta sedikit dengan sumpah-sumpahnya, dengan janji-janji Allah, maka nanti di akhirat itu tidak ada bagian sama sekali. Di dunia mungkin dia mendapat apa-apa dikuasai. Nah, saat ini nih kondisi di negara kita ini sedang luar biasa ini. Nah, makanya separah apapun yang penting kita harus menjaga iman tuh aja. Iman jangan sampai lepas. Kan di dalam surah kelima itu, surah Al-Maidah ayat 105, Allah menerangkan itu, mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang iman, alaikum atas kalian, anfusakum diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Ini sehingga ya kita harus
berupaya keras untuk menjaga iman kita. Terus aktivitas-aktivitas yang baik, walaupun sedikit, walaupun itu tidak banyak, tidak besar, tapi istiqomah, ini lebih bagus. Maka Rasulullah juga menjelaskan perbuatan baik walaupun kecil tapi istiqomah ini yang lebih baik. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sumpah-sumpah yang ini orang yang menjual, menukar janji Allah dengan harta yang sedikit, sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit. Nah, mereka nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Allah gak berkata-kata pada mereka, mereka dibiarkan saja, tidak diperhatikan. Di hari kiamat Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Macam yang berbahagia ini 1400 tahun yang lalu ya. Saat itu Rasulullah bergaul dengan semua orang apa saja di sana. Di Madinah itu ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada macam-macam. Ini nih. Makanya ada piagam Madinah dan sebagainya itu ya hukum Qur'ani yang dipakai. Maka untuk mengingatkan orang beriman termasuk kita sekarang yaitu, maka kita jangan sampai ini ya banyak soalnya. Nanti ada ikut tak buku misalnya. Kamu punya buktinya? Enggak. Susah. Kalau tidak ada buktinya ini susah. Mereka punya masih pegang bukti ini malah banyak sertifikat palsu dan sebagainya ini, atau double sertifikat dan sebagainya, susah sekarang semuanya ini. Maka kita harus hati-hati ya, itu tadi. Jangan sampai kita dapat sesuatu yang sedikit di dunia tapi justru di akhirat tidak dapat apa-apa. Yang penting ya dipegang teguh apa yang Allah sudah tuntunkan. Misalnya kemarin sudah itu di surah Al-Baqarah ayat 282 itu, kalau jual beli tidak tunai dan sebagainya ditulis ya, ditulis ada notaris dan sebagainya. Ini penting. Ini itu di ayat 77. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 78. Nah, ini ayat 78 ini malah terang benderang ini. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Ini sudah sangat-sangat tegas ya. Wa inna, wa dan inna sungguh, minhum di antara mereka, min dari hum mereka, la ada sungguh ya, la fariqon. Jadi ada di situ orang yang benar-benar segolongan ya, benar-benar ada segolongan yalbuna alsinatahum, memutar-mutar lidah mereka, memutar-mutar lidah, bersilat lidah ya. Bersilat lidah mengatakan sesuatu yang enggak benar tapi seolah-olah benar. Wis pokoknya meyakinkan banget padahal ya enggak. Jadi memutar-mutar lidah mereka ngomongnya wah pokoknya luar biasa. Sak negara percaya kabeh. Bukan sak negara, sak dunia barang. Ini nih, maka kita coba gini. Dan di antara mereka ada segolongan orang yang memutar lidahnya dengan luar biasa ya. Bil kitabi, terhadap kitab, membaca kitab. Wah, ini litahsabuhu, supaya kamu menyangka, mengira, hasabah, hitung-hitungan ya, mengira, berprasangka, menyangka minal kitab itu dari kitab dari Allah maksudnya. Nah, supaya kamu yakin bahwa itu dari kitab. Allah menjelaskan wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab. Bukan dari yang sudah diturunkan Allah. Nah, ini
Nah, lanjutnya malah ada wa yaquluna, dan mereka mengatakan huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Loh ini dia. Ini dari sisi Allah. Allah menjelaskan wa ma huwa min indillah, dan tidaklah itu tadi dari sisi Allah. Waduh, ini sudah top ini. Wah, pokoknya mereka membaca sesuatu di situ, lidahnya wah bersilat lidah pintar sekali. Nah, dalam membaca kitab, dalam membaca tulisan, membaca ketetapan di situ, supaya kamu yakin berprasangka bahwa itu adalah dari kitab. Padahal itu, nah, Allah menjelaskan wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab, bukan dari kitab yang sudah Allah turunkan. Dan mereka ngomong, mereka ngomong huwa min indillah, ini dari Allah. Nah, susah ini ya. Gimana ngeceknya? Gimana ngeceknya? Ya, yang ngeceknya dari Quran. Dari Quran seperti apa? Kita kan harus benar-benar yakin bahwa Quran ini benar. Oh gini Quran, aturannya gini, hukumnya begini. Kalau ada orang ngomong gini, oh itu salah. Walaupun ngomong itu dari Allah, bukan. Ini juga seperti itu. Allah menjelaskan seperti ini. Ada yang nulis dengan tangannya sendiri di kemarin Al-Baqarah, ngomong ini dari Allah padahal bukan, ya bukan. Nah, makanya ini penting kita sedikit-sedikit membaca. Kalau ada bacaan yang salah atau mendengar orang yang berpidato kok wah gitu, kita jangan sampai katut-katut, bahaya ini. Pokoknya apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu orang ngomong hanya foto saja diproses jadi video, gitu. Video ngomong padahal bukan. Suaranya persis, gelombang getarannya berapa, suaranya nanti persis. Misalnya suruh nyanyi, ya nyanyi persis, pidato persis, tinggal tulisannya aja. Nah, ini malah disuruh bikin tulisan begini, ya nurut. Tapi kalau disuruh buat seperti Quran tidak bisa. Nah, kalau misalnya mau membohongi Quran nggak bisa, karena Quran Allah yang jaga. Nah, maka di sini tadi di antara mereka ada segolongan orang yang memutar lidahnya luar biasa dalam hal baca kitab, supaya kamu menyangka bahwa itu memang dari kitab, padahal ya bukan dari kitab. Mereka ngomong ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Wa yaquluna, dan mereka ngomong, mereka berkata anallahi, terhadap Allah, al-kadziba, kedustaan. Mereka dusta terhadap Allah. Mereka berani berdusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu bahwa itu dusta. Sehingga ini tadi tidak diragukan lagi bahwa mereka akan merubah-rubah. Ya, sekarang sudah tidak ada yang asli di seluruh dunia selain Quran. Kitab-kitab apapun yang sudah terdahulu, apakah itu yang sudah ditemukan di gulungan-gulungan laut mati dan sebagainya, yang terakhir itu yang ditemukan oleh ahli itu di daerah mana itu sudah terbakar karena panas, terbakar, dan itu tinggal areng itu akhirnya ada yang bisa kalau dibuka hancur sudah. Tapi dengan teknologi yang sangat tinggi itu, tanpa dibuka terus dilacak tulisannya dengan metode apa saja itu, dengan inframerah dan sebagainya, itu bisa terbaca, lapis-lapisannya bisa dicek. Nah ini, ternyata ada yang dulu mau dihancurkan dan sebagainya. Allah akan membuka nantinya. Suatu saat pasti akan terbuka. Oh ini biar gini-gini. Ada banyak malah. Kemarin itu yang sudah ditemukan itu bahwa kalimat-kalimat di dalam kitab-kitab mereka itu diciptakan sekitar tahun 900-an, ditambah-tambah tahun 900-an. Setelah masa Nabi kenabian selesai, masa Nabi Rasulullah sudah selesai,
sekian ratus tahun berikutnya baru dibuat tulisan-tulisan macam-macam. Aduh, ini kita harus hati-hati. Kemarin sempat rame dia saat muncul lagi siapa yang saat di Nabi Ibrahim disuruh Allah menyembelih putranya itu, siapa yang sembelih itu, padahal kan memang tidak disembelih ya, diganti sembelian yang besar, tapi kan dicoba diuji. Itu ada mereka mengatakan yang disembelih Ishak. Enggak, ini banyak tadi ya, betul. Mereka baca itu pokoknya disilat lidahnya diputar-putar. Nah, mereka di Al-Baqarah sebelumnya sudah nulis dengan tangannya sendiri. Mereka mengatakan ini dari Allah, huwa min indillah. Nah, padahal bukan. Mereka dusta, tapi mereka tahu ya, mereka tetap saja berani sekali. Nah, ini kita jangan sampai jangan sampai katut-katut. Makanya sedikit saja apapun yang sudah kita bahas, kita baca, Allah sudah menerangkan begini, kita pahami, yaudah itu kita pegang teguh sudah. Allah sudah menjelaskan macam-macam orang itu begini. Apalagi di kemarin di ini Al-Baqarah sudah walantar do angkal Yahudi wala Nasara hatta tatapi amilatahum. Tidak akan rela, walantar tidak akan pernah ridho, tidak pernah ridho tentang kamu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sampai kamu mengikuti milah mereka, cara berpikir mereka, cara hidup mereka, terus mereka berupaya itu. Nah, maka ya kita harus memahami bagaimana Rasul dulu melaksanakan apa-apa yang sudah Allah jelaskan. Zaman Rasul itu tidak ada satupun apapun yang ditulis hanya Quran. Hadis-hadis belum ada, hanya dihafal-hafal saja, tidak boleh ditulis. Yang boleh ditulis hanya Quran, hanya langsung yang firman Allah yang ditulis. Sudah selesai, tugas kenabian selesai, semua sudah dititikkan lengkap, urut-urutannya juga dijelaskan. Nah, setelah Rasulullah diwafatkan, baru sekian puluh tahun kemudian hadis-hadis ditulis. Kalau Quran ini pada masa Abu Bakar Siddiq ini sudah dikodifikasi, sudah dikumpulkan. Berarti belum ada 10 tahun sudah dikumpulkan supaya utuh Quran 30 juz 6236 ayat itu. Dan itu ya itulah pedomannya. Dan itu ya setiap hari kita baca, kita pahami, kita pikirkan apa ya, supaya nanti kita sesuai dengan yang Allah bimbingkan, kita ridho apapun yang diatur oleh Allah, ya itu sudah posisi kita, potensi kita, kompetensi kita, keahlian kita memang seperti itu, kerjanya seperti itu, ya dijalani. Yang penting sesuai dengan tuntunan Allah. Kita mengikuti Rasul, gimana dulu Rasul dan sebagainya. Dalam hal berbisnis dan sebagainya semuanya ada. Tentang ilmu pengetahuan, bagaimana Allah menjelaskan bahwa Iqra pentingnya membaca, kemudian dia menulis. Nun wal qalami wa masturun, nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Ini nih upaya supaya manusia terus belajar. Nah, kami yang berbahagia, ini tuh di ayat 78. Kita harus hati-hati ya terhadap orang yang itu mengaitkan kegiatan mereka pada Allah, padahal itu bukan, hanya dusta-dusta pada Allah. Ini kita harus hati-hati banget. Di zaman sekarang, Masya Allah, ini luar biasa. Tipuan-tipuan yang luar biasa sekali. Padahal kalau ada orang yang berani berdusta atas nama Rasul, terus suruh mencari tempat duduknya di neraka. Apalagi dusta terhadap Allah, ini luar biasa. Padahal ini
ayat ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Seolah-olah baru turun kemarin. Gitu. Baru turun kemarin karena teknologi seperti ini. Tuh, Allah mengingatkan ini, Allah mengingatkan ini. Oh iya. Ya sudah, kita tinggal mengikuti aja dengan sebaik-baiknya. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, ya kita harus memahami. Jangan sampai katut-katut. Itu di ayat 78. Nah, sekarang kita lanjut di ayat ke 79. 79. Maka nali basyarin ayyutiyahumllahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, ini ya sekarang ini sudah kita harus benar-benar ini tidaklah karena tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi atau tidak wajar li basyarin bagi seorang manusia ayyutiyahumllahul hikmah yang Allah sudah memberikan hikmah ayyutiyahumllahul kitabah dan yang Allah sudah memberikan kitab wal hukmah dan hikmah kitab dan hikmah wan nubuwata dan kenabian. Diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian. Ini ya semua sudah tidak patut bagi manusia yang sudah diberi Allah kitab, hikmah dan kenabian. Tsumma lalinas, kemudian dia ngomong pada manusia, kunu ibadalli, hendaklah kamu beribadah mengabdi kepadaku, menyembah diriku. Ini tidak patut, tidak wajar, tidak sepatutnya, tidak mungkin terjadi. Dan memang tidak ada manusia yang sudah diberikan kitab, diberikan hikmah, diberi kenabian, kok ngomong pada orang-orang, jadilah kalian beribadah padaku, penyembahku, min dunillah, bukan menyembah Allah selain Allah. Ini tidak ada. Ini sudah banyak yang dibahas itu oleh orang-orang yang sudah ahli-ahlinya, yang dulu ahli-ahli kitab mereka, kemudian kitab-kitab di agama-agama selain Islam ya, di agama mereka, terus mereka mendalami, ternyata di kitabnya banyak kesalahan, akhirnya dia memahami Quran, terus akhirnya sekarang menjadi benteng-benteng Islam. Allah memberikan seperti itu yang luar biasa. Nah ini tidak ada di dalam kitab itu. Kok ada misalnya Nabi Isa ngomong, tidak ada. Nabi Isa ngomong, jadilah kalian menyembah diriku, bukan menyembah Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun di kalimat seperti ini. Tidak ada. Jadi tidak ada, tidak wajar bagi seorang manusia, tidak pantas bagi seorang manusia yang sudah berikan kitab, berikan hikmah, kemudian berikan kenabian, kok ngomong gitu, nggak ada. Walakin tetapi siapapun tadi, rasul-rasul tadi, nabi-nabi tadi yang sudah diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian tadi, ngomongnya gini, kunu robbaniyina, hendaklah kamu menjadi orang yang robbaniyin. Robbaniyin ini belajar terus robbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab, ya. Disebabkan kamu senantiasa membaca, mempelajari, tu'allimuna berarti kamu mempelajari Alkitab, kitab. Jadi hendaklah kamu jadi orang robbani karena kamu mempelajari kitab. Kitab-kitabnya dipelajari, kitab-kitab sudah Allah turunkan dipelajari, yang benar seperti apa, diteliti, ditelaah. Wa bima kuntum tadrusun. Dan karena kamu senantiasa tadrusun, darosa mempelajarinya, akhirnya tadarus gitu. Tadarus itu sebetulnya kan tidak hanya bunyi. Tadrusun tidak hanya bunyi,
Berarti dia mempelajari dengan detail, dengan mendalam, dengan benar-benar memahami. Ya terus diperdalam terus sudah. Jadi ini yang diomongkan oleh seorang manusia yang sudah diberi kitab, diberi hikmah dan kenabian. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, sehingga siapapun pengikut Rasulullah, Rasul sebelumnya juga sampai Rasul yang terakhir ini, Rasulullah Muhammad SAW, itu yang ini. Kalau ada klaim-klaim macam-macam sebelum Nabi Rasulullah Muhammad SAW, ya nabi-nabi sebelumnya juga sama seperti ini. Kunu rabbaniyina, jadilah kamu orang rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu mempelajari itu kitab. Bima kuntum tadrusun, dan kamu benar-benar mendalaminya. Diajarkan, mengajarkan kitab dan dipelajari dengan tenanan. Jadi kitabnya dibaca, dipelajari, diajarkan. Nah, Jaming Berbahagia ini kalau kita lihat, kenapa sih generasi sekarang ini kok kayak gitu ya? Gitu. Yang jelas masalahnya aja ini nggak nyampe, pelajarannya nggak nyampe, diajari nggak gelem, ya susah. Maunya singkat-singkat tok ya, gitu. Maunya sekian detik selesai. Ya, gimana mau paham kalau penjelasannya cuma singkat? Apalagi kalau misalnya kedokteran aja bukunya tebel-tebel, mahal-mahal tuh, jutaan bukunya. Apalagi yang ada tulang-tulang macam-macam itu jutaan. Itu padahal hanya strukturnya manusia. Nah, Quran kan cuman 604 halaman itu harus ditu'allimunal kitab bahwa bima kuntum tadrusun, dideresi, dipelajari banget. Diajarkan, diperdalam supaya sukses di dalam kehidupan dunia. Nah ini. Nah, makanya kalau sudah waktunya ada nih. Waktunya masih 8 menit. Oke. Jadi ini harus benar-benar ya kita renungkan banget, kita pahami. Ya memang kita harus usaha terus gimana caranya. Apalagi sekarang ya, kalau anak sudah lulus SD sudah nggak mau lagi masjid untuk belajar ngaji, susah. Yang penting malah belajar matematika macam-macam. Padahal Quran itu dasar sudah. Ya dikiranya kalau sudah Iqra selesai. Bisa maca, bisa muni selesai. Padahal ya belum tahu apa-apa. Harus dipahami terus, itu diajarkan terus. Makanya kalau kadang-kadang saya mikir ya, renungkan seret dulu zaman SMP, oh ya seperti itu SMP 3 tahun. SMA, saat SMA itu ingat saya itu ada guru agamanya 2. Yang satu khusus ngajari akidah ibadah, yang satunya mengajari muamalah. Ini khusus ini, ada beliau mengumpulkan hadis-hadis dan sebagainya dalam buku yang dicetak beliau sendiri. Ini. Bahkan itu, pokoknya kalau nanti sudah ada yang sudah tahajud, silakan telepon masih Tipul Puter, atau silakan ngomong. Itu selalu diarahkan supaya tahajud, supaya membaca, belajar. Kalau sekarang kan tulisan banyak, ya, buku-buku online juga banyak, tapi bacanya malas. Gitu. Bacanya udah rasa-rasen, maunya scroll 15 detik selesai, ganti lagi. Ya nggak pernah fokus, gitu. Nggak pernah fokus, nggak akan paham itu sudah. Nanti mendengarkan apa? Ceramah misalnya. Ceramahnya siapa dicuplik 30 detik. Dikiranya sudah ahli. Gitu. Ini diperdalam, kita saja memperdalam kemarin di ayat itu
Artikel ini ayatnya ini sakjane sapa sing ngomong. Itu tadi mereka ngomong, oh berarti mereka benar-benar mau menghancurkan orang-orang beriman. Allah mengingatkan seperti itu dalamnya, hati-hati banget. Nah, pagi barusan tadi ini ayat yang barusan kita baca tadi ayat 77 tadi. Ya, seperti itu. Mereka beraninya berdusta atas nama Allah. Mereka menipu, menukar janji dengan harga yang sedikit. Ya udah di akhirat gak dapat apa-apa. Allah nggak akan berkata-kata pada mereka nggak akan diperhatikan dari kiamat, sudah. Allah nggak akan mensucikan mereka, bagi mereka siksa yang pedih. Kita bisa bayangkan seperti itu. Ayat 78 tadi, mereka di golongan mereka itu ada yang memutar-mutar lidahnya, bersilat lidah terhadap bacaan yang dibacanya. Padahal kitabnya sudah diedit. Ya, itu membacanya, pokoknya diahli-ahlikan, dihebat-hebatkan supaya kamu ini yang diomongi kita sabu, supaya kamu menyangka, kamu mengira, kamu meyakini bahwa yang dibaca itu dari kitab, padahal itu bukan loh. Terus gimana kalau kita nggak pernah baca? Kalau nggak pernah dapat keterangan, hanya keterangan 30 detik, padahal ini bacanya juga lama kan? satu ayat juga suwi, oh ya gini. Nah, terus kalau ada orang ngomong gini, harus diteliti itu dari kitab apa bukan, menipu apa bukan. Mereka berani ngomong ini dari Allah, padahal bukan. Nah ini memang yaitu tantangan kita saat ini seperti itu. Bagaimana generasi penerus ini harus kuat. Apalagi itu tadi, anak sudah lulus SD, nggak mau lagi ke masjid sudah, malah game sekarang banyak. Gamenya luar biasa. Ini terus tadi ini barusan tadi 79. Ini nggak pantas ya, nggak wajar, nggak ada itu seseorang manusia yang sudah diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian, kok ngomong kamu nyembah aku, kamu nyembah aku, kamu mengabdi padaku, bukan nyembah Allah. Nggak ada yang ngomong seperti itu, nabi-nabi siapapun nggak ada. Namun nabi-nabi selalu menyatakan, jadilah kamu, hendaklah kamu jadi orang yang robani. Karena kamu mengajarkan kitab, dan kamu mempelajarinya, tadrusun, mempelajari dalam-dalam. Tadrusun, tadarus, jadi bukan hanya cuma muni. Jadi perdalam, cari guru yang bisa memperdalam tadi itu. Kemarin saya nemukan satu ayat tuh, kok begini ya? Ini waktunya habis nih. Makanya jamaah yang berbahagia, insyaallah nanti akan kita di pertemuan berikutnya akan saya tunjukkan ada ayat kenapa Allah menceritakan begini-begini, kenapa ilmu harus dasari ini. Harus benar-benar kuat jiwanya untuk menerima ilmu itu. Ini enggak cukup dengan itu tadi scroll game singkat-singkat. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Nah, mudah-mudahan generasi kita nanti ada yang benar-benar memperjuangkan ini, menegakkan kalimat-kalimat Allah ini. Macam yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita pelajari. Semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya di ayat yang setelahnya ini. Mari kita akhiri kaji kita dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.